Hal yang sama juga berlaku untuk bidang-bidang studi lain. Jika Anda belajar hukum karena uang yang akan diperoleh kelak atau masuk fakultas kedokteran karena uang, Anda bukan hanya akan jadi pengacara atau dokter kacangan, tetapi Anda juga akan jadi yang terburuk. Tunggu dulu, akuntansi. Ketika saya kuliah antara 1964 sampai 1968, saya tidak yakin pernah ketemu dengan seorang pun mahasiswa akuntansi. Sekarang, jurusan akuntansi adalah kelas pertama yang dipenuhi para mahasiswa. Saya harap Anda tidak salah paham. Saya tahu akuntansi itu bernilai. Pengetahuan akuntansi sangat penting bagi seorang pengusaha agar bisnisnya sukses. Namun jika fokus utama Anda adalah akuntansi, saya bisa pastikan harapan paling tinggi yang dapat Anda capai adalah peran pendukung. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Di sepanjang sejarah, siapa akuntan yang pernah jadi orang besar? Saya pribadi tidak dapat menyebutkan satu nama pun. Nama terdekat yang bisa saya sebutkan adalah pelukis Paul Gauguin dan penyair Wallace Stevens. Gauguin, meski bukan seorang akuntan, memiliki jiwa yang mirip dengan seorang akuntan karena dia adalah seorang bankir, namun kebesarannya datang dari lukisan-lukisannya tentang orang-orang Tahiti, bukan dari pekerjaan sebagai bankir. Sementara Wallace Stevens adalah pegawai asuransi, dan puisinya lah, bukan memo-memonya, yang membuat namanya abadi. Syukurlah hari ini gajian. Jika Anda melakukan apa yang Anda lakukan sekarang hanya semata-mata karena uang, maka kerja Anda akan segera jadi rutinitas kuno yang cuma punya satu hari menyenangkan, hari gajian. Saya harap mereka yang punya penyakit seperti ini setidaknya gajian sekali seminggu. Kalau tidak, hari-hari orang ini akan berlalu 2 minggu atau bahkan 1 bulan tanpa senyuman sama sekali. Tapi jika Anda mencintai pekerjaan Anda dan jika komitmen terhadap pekerjaan itu menyenangkan Anda, maka alih-alih berujar, syukurlah ini hari Jumat, Anda justru akan berseru riang, syukurlah ini hari Senin. Kesimpulan, orang selalu menceritakan bagaimana kerja keras mereka menuai hasil dan mendapat imbalan uang. Saya tidak ragu sedikit pun kalau apa yang mereka kerjakan itu telah menghasilkan hal-hal yang baik dan berguna. Saya hanya tidak sepakat bahwa semua itu berhubungan atau tergantung pada kerja keras. Apa yang disebut kerja keras oleh orang-orang sukses sebenarnya bukanlah kerja sama sekali, dan karenanya mustahil bisa dikatakan keras. Justru tidak akan terlalu keliru, bahkan akan lebih memberi inspirasi, dan tentu saja lebih tepat kiranya jika orang-orang yang telah berhasil ini mengatakan bahwa cinta mereka terhadap apa yang mereka lakukan itulah yang membawa mereka sampai pada cita-cita tertinggi. Sebagai contoh, terus terang saya agak risih mendengar seorang atlet menjelaskan kalau prestasi luar biasa yang telah dia raih adalah berkat kerja kerasnya. Kepada pemain basket yang mengatakan dirinya telah bekerja keras untuk menyempurnakan tembakan bolanya, saya katakan, alah, kamu membual. Keberhasilan itu lahir dari ikatan cintamu dengan permainan basket yang begitu menggelora. Kamu tidak bisa lepas darinya. Kamu sama sekali tidak bekerja dengan bola basket. Kamu bermain. Kamu tidak akan bisa meruntuhkan keyakinan saya ini kecuali saya mendengar penyelenggara pertandingan berteriak kerja bola, work ball, dan tidak seorang pegolf pun yang pernah bercerita pada saya tentang betapa keras dia bekerja dalam permainan ini. Saya dapat memukul bola sampai hari gelap atau sampai telapak tangan saya lecet. Kerja seperti inilah yang menjelaskan mengapa saya telat pulang ke rumah. Lalu bagaimana dengan pengusaha yang mengatakan dia bekerja 16 jam sehari? Pengusaha memang menghabiskan waktunya sebanyak ini, namun pengusaha manapun pasti akan mengatakan pada Anda kalau membangun usaha dari nol adalah salah satu pengalaman paling menyenangkan yang pernah mereka alami. Kegiatan kewirausahaan seperti itu sangat menyita perhatian, bahkan membuat ketagihan.
Itu karena setiap kemajuan kecil menghasilkan perasaan senang luar biasa sehingga Anda tergoda untuk menyelesaikan langkah-langkah berikutnya. Kesenangan yang tak bisa diulang, inilah kesenangan karena makin dekat dengan saat dimana mimpi seorang akan terwujud. Yang terjadi selama jam-jam tadi, hal ini sama sekali bukan disiplin yang menyakiti diri sendiri. Selain itu, si pengusaha ini bukan sedang jadi budak. Si pengusaha dengan gembira sedang menginvestasikan waktu, energi, dan uangnya untuk membangun usaha yang jika semuanya berjalan baik akan jadi budaknya dan akan menyelesaikan banyak hal dengan waktu yang lebih sedikit. Kerja yang lebih sedikit dan akan memberinya imbalan lebih besar dari gaji yang dia dapat dengan bekerja sambil terus memperhatikan jarum jam. Jika Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda cintai, Anda tidak akan pernah melakukannya dengan baik. Kesuksesan hanya lahir manakala kerja, derita, tekanan, jeripayah menurun dan tidak kerja, keasyikan cinta, kesantaian meningkat. Cinta dan gairahlah yang melahirkan kesuksesan, bukan kerja keras, derita, tekanan, dan jeripayah. Bab 6. Menemukan panggilan hidup Anda. Tujuan hidup adalah satu-satu hal yang patut dicari, dan itu tidak dicari di negeri entah berantah, tapi di dalam hati. Desain kosmik untuk kesuksesan. Semuanya sudah direncanakan Tuhan. Sepertinya ingin kita menikmati kesuksesan luar biasa, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, cinta, dan menjadi makhluk yang berguna bagi ciptaannya yang lain. Jelas pula kalau dialah yang merancang masing-masing kita untuk tidak menyebut seluruh ensilada. Berdasarkan hal ini, mari kita lihat pengertian panggilan. Panggilan di sini tidak saya maksudkan sebagai pekerjaan atau profesi tertentu yang hanya menggambarkan aktivitas seseorang. Definisi semacam ini sangat superficial. Yang saya maksud dengan panggilan adalah tujuan atau cita-cita tertinggi seorang individu. Dalam masyarakat India kuno, tujuan ini disebut dharma. Setiap orang pasti memiliki tujuan atau panggilan seperti ini dalam hidupnya. Setiap orang juga dianugerahi bakat dan potensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai sebuah panggilan terletak pada dua level. Pertama, panggilan adalah sarana untuk mencapai pertumbuhan, kesuksesan, dan kebahagiaan tertinggi seseorang. Kedua, panggilan adalah jalan bagi seseorang untuk dapat memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi dunia. Namun ada satu ciri panggilan yang secara khusus amat dihargai oleh mereka para penganjur kemalasan. Panggilan berkat kebetulan yang luar biasa adalah jalan termudah yang paling tak terelakkan untuk diikuti, jalan tergampang yang memberikan hasil paling luar biasa, apalagi yang lebih sempurna dari ini. Bagaimana cara menemukan panggilan Anda? Sayangnya dunia ini merupakan kekacauan luar biasa. Hampir seluruh orang di muka bumi bekerja demi mencari nafkah, dan itu berarti hampir setiap orang menderita demi bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya orang-orang ini mengajarkan pada generasi mudanya pola perilaku yang sama persis namun tak berguna ini, bahwa kerja keras memiliki nilai mulia, seolah-olah ada keuntungan besar di balik penderitaan. Tragisnya, orang-orang ini bahkan sama sekali tak percaya kalau setiap mereka punya panggilan dalam hidup ini. Yang harap mereka mau mencarinya, apalagi menyempurnakannya. Bagi Anda yang masih bertanya-tanya, apakah panggilan hidup Anda? Bahwa menemukan panggilan dalam hidup itu sama sekali tidak sulit. Menemukannya juga tidak pernah membingungkan. Sebaliknya, menemukan panggilan hidup adalah sesuatu yang amat mudah dan sederhana. Bagaimana cara kita membayangkan apa sesungguhnya jadi panggilan hidup kita? Joseph Campbell, ilmuwan terkenal dalam mitologi dunia, memberi nasihat yang amat jitu. Ikuti kebahagiaan tertinggimu.
mengikuti kebahagiaan tertinggi. Tuhan dengan segala kebaikannya yang tak terbatas telah membuat segalanya jadi gampang. Dia menatanya, sehingga yang harus kita lakukan hanyalah melakukan apa yang paling membuat kita bahagia, dan itu akan mengantarkan kita pada kesuksesan tertinggi. Bagaimanapun, kita adalah anak-anaknya. Apakah seorang ayah tega melihat anak-anaknya berjuang mati-matian dan menderita? Kita akan tahu bahwa kita sudah berada di jalan yang tepat. Jika kita bahagia, jika tidak, kita harus mengubah arah. Jadi orang yang terpanggil. Saya terjun ke dunia musik karena naluri. Saya tidak pernah memilih, saya justru dipilih. Saya tidak pernah memilih apakah akan jadi pakar matematika, seorang maestro alat musik, atau seorang guru. Yang seperti itu tidak pernah terjadi pada saya. Nilai sebuah panggilan. Ketika orang-orang disebutkan dengan pekerjaan yang cocok, kesenangan mereka tumbuh dari kerja itu, seperti warna segar muncul dari bunga yang mereka. Ketika orang miskin, dirinya bermanfaat dan penuh cinta kasih, seluruh emosinya akan stabil dalam ajak dan menghidupkan jiwa seperti detak jantung yang bagi tubuh. John Ruskin, filsuf Inggris, 1819-1900. Panggilan pasti memiliki tujuan. Pikiran-pikiran besar memiliki tujuan, yang lain hanya punya keinginan. Washington Irving, pengarang Amerika, 1783-1859. Mengekspresikan harta karun Anda. Kita harus selalu ingat bahwa panggilan bukanlah sekedar apa yang Anda lakukan, seperti pekerjaan atau tugas. Panggilan adalah ekspresi apa dan siapa diri Anda. Ialah hakikat Anda. Panggilan adalah kegiatan yang menjadikan Anda sosok yang paling Anda inginkan. Jadi, panggilan bukan sesuatu yang statis. Ia berubah dan berkembang seiring perubahan dan perkembangan Anda. Ketika Anda hidup dengan menjalani panggilan Anda, pengaruh dan kekuatan Anda bertumbuh. Anda akan selalu terinspirasi dan menginspirasi, dan Anda akan senantiasa merasa bahagia menjalani hari-hari Anda. Anda melayani tujuan tertinggi Anda di alam semesta ini. Anda tahu Anda sudah berada di jalur yang benar jika aktivitas Anda membuat Anda senang, terasa alami, nyaman, dan benar. Jika Anda tidak merasakan hal-hal di atas, maka Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Di mana Anda biasanya merasa nyaman, di mana segala sesuatu berjalan dengan lancar buat Anda, di mana wilayah yang begitu mengikat perasaan Anda, di mana Anda merasa seperti mendapat kesempatan. Aktivitas Anda mestinya berarti untuk Anda, memberi makna bagi hidup Anda, membuat Anda merasa punya amanah dan misi. Jika aktivitas Anda tidak seperti di atas, inilah yang harus Anda cari tahu, di mana Anda merasa senang menyerahkan diri Anda, di mana Anda merasa dibutuhkan dan bernilai. Maka ketika Anda mulai menyadari sedikit kemajuan, gunakanlah kearifan berikut ini untuk memandu langkah Anda selanjutnya. Di mana ada air, di situ sumur digali.